إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وسبق المخلصون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أو كما قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang diberikan kepada kita, kenikmatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang ini kita bersama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat pada siang ini. Mudah-mudahan kesungguhan kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dijadikan sarana kemudahan dari segala urusan-urusan kehidupan kita, baik urusan kehidupan di dunia maupun urusan kita di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sudah beberapa puluh tahun kita menjalankan ibadah sholat Jumat, dan apa yang sudah kita lakukan pada hari Jumat itu. Karena itu hari Jumat merupakan hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Kemuliaan dan keutamaan serta keistimewaan hari Jumat itu sangat bermanfaat jika kita iringi dengan berbagai macam amalan di dalamnya. Apa saja amalan-amalan yang dianjurkan bagi kita sebagai orang yang beriman di hari Jumat? Yang pertama, kalau kita memperhatikan penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau mengatakan hari Jumat itu sama saja dengan bulan Ramadan. Insyaallah sebentar lagi kita akan menerima tamu agung yang bernama Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita. Ibnu Qayyim mengatakan segala amal kebaikan yang kita lakukan di hari Jumat sama dengan kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Semuanya berlipat ganda dan akan dilipatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang melakukannya. Di antara amalan-amalan di hari Jumat itu, yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dari Ibnu Abi Syaibah, as-sadaqatu tudha'ifu
yaumal Jum'ah. Sedekah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah yang dilakukan pada hari Jumat. Jadi sedekah yang kita lakukan di hari Jumat itu nilainya berbeda dengan hari-hari yang lain. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa kita harus bersedekah di hari Jumat saja. Semua hari dalam kehidupan kita. Akan tapi jika kita melakukan sedekah di hari Jumat, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shadaqah shadaqatun fi yaumil jumu'ah." Sebaik-baik, seutama-utamanya sedekah itu adalah sedekah yang kita lakukan pada hari Jumat. Kenapa sedekah? Karena tidak ada seorang pun hamba Allah yang beriman yang tidak bisa bersedekah di dalam kehidupannya. Karena itu sedekah berbeda dengan zakat yang ada ketentuan waktu dan kadarnya. Akan tapi sedekah meliputi materi dan non materi. Yang berkemampuan di bidang harta kekayaan silakan bersedekah dengan harta kekayaannya. Yang tidak mampu kemudian mampu di bidang pemikiran silakan pemikirannya kita sumbangkan. Yang tidak mampu bersedekah dengan pemikirannya silakan bersedekah dengan ilmu. Tidak mampu bersedekah dengan ilmu silakan bersedekah dengan sikap. Tidak bisa dengan sikap silakan dengan omongan. Karena semua itu akan bernilai sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, qaulun ma'ruf sedekah. Perkataan yang baik itu adalah sedekah. Kita tidak mampu di bidang hal-hal yang lain, materi dan yang lain-lain, maka kita tersenyumlah ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Berkatalah yang baik, berkomunikasilah yang baik, bersikaplah yang baik. Itu semua bernilai sedekah dalam kehidupan kita. Karena itu tidak ada alasan bagi orang yang beriman untuk tidak bersedekah dalam kehidupan ini setiap hari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kita dianjurkan di hari Jumat itu membaca sholawat, memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan wahidatan sallallahu alaihi asra." Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka Allah akan membalas 10 kali solawat kepada kita. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, maka bersolawatlah kalian semua, wasallimu taslima, dan berilah penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila selawat ini kita baca di hari Jumat, maka yang nilainya dibalas hanya 10 oleh Allah menjadi 100. Satu kali kita baca selawat dibalas oleh Allah 100 kali. Karena akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang kedua yang bisa kita lakukan di hari Jumat. Kapan kita mulai baca selawat? Kalau kita menghitung tahun Hijriah, pergantian hari itu bermula setelah ba'da asar. Itu sudah masuk hari Jumat, hari Kamis setelah asar itu sudah masuk hari Jumat. Durasi waktu membaca 24 jam. Tidak sempat kita di masjid seperti ini. Kita sambil jalan baca sholawat.
Tidak sempat di kantor kita mau kerja, silakan baca sholawat. Kapan sempatnya kita? Durasinya 24 jam. Ini kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita pada hari Jumat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga yaitu membiasakan diri membaca surat Al-Kahfi. Karena surat Al-Kahfi itulah yang memberikan satu cahaya kepada kita di dalam kehidupan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita. Man qara'a suratul Kahfi fi yaumil jumu'ah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu bainal jum'atain, maka Allah akan memberikan cahaya kepada orang itu antara dua Jumat. Jika hari ini kita membaca, maka sampai Jumat yang akan datang Allah akan memberikan cahaya kepada kita. Jangan dibayangkan cahaya Allah itu sama dengan persepsi kita tentang cahaya. Cahaya lampu, cahaya matahari, cahaya bulan dan seterusnya. Akan tapi cahaya Allah itu bisa berupa kenikmatan lain yang Allah berikan kepada kita. Selama 1 minggu, 2 Jumat itu bisa saja Allah mengampuni kita, memberikan rahmat. Itu cahaya Allah. Bisa saja kita diberikan oleh Allah dengan maghfirahnya, dengan ampunannya. Bisa saja kita diberi kesejahteraan di dalam rumah tangganya. Bisa saja kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 minggu itu. Cahaya Allah bukan berarti cahaya sebagaimana yang kita persepsikan dalam kehidupan ini. Maka dari itu kita bacalah surat Al-Kahfi dengan durasi waktu 24 jam. Surat Al-Kahfi ada 110 ayat. Jika kita bagi dalam 5 waktu selesai sholat, baca 20 ayat. Sholat berikutnya 20 ayat. Setelah 5 kali sholat, berarti kita sudah menyelesaikan surat Al-Kahfi. Tidak ada anjuran harus tuntas 1 kaligus membaca surat Al-Kahfi, tapi durasinya adalah hari dan malam Jumat. Berarti 1 hari 1 malam 24 jam. Kapan saja kita mampu dan bisa sempat, silakan dibaca. Jangan sampai tidak membaca. Jika karena kesibukan kita yang terlalu padat sehingga tidak bisa membaca surat Al-Kahfi, maka Rasul memberikan opsi yang kedua. Man qara'a suratul Kahfi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah pada hari Jumat, fi asyri awwali ayatin, 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, usimalahu minan nar, maka orang itu terlindungi dari api neraka. Allah akan melindungi kita dari api neraka ketika kita membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. Kalau sudah tidak ada waktu sama sekali, 10 ayat saja kita usahakan. Setiap selesai sholat baca 2 ayat, 2 ayat, 5 kali jadi 10 ayat. Allah akan memberikan perlindungan kepada kita dari siksa api neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir yaitu banyaklah kita berdoa di hari Jumat. Karena pada hari Jumat itu ada satu waktu yang sangat mustajab untuk Allah kabulkan setiap hamba yang berdoa di waktu itu. Doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin semua manusia yang hidup di dunia ini pasti punya kebutuhan, keperluan. Untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan itu diusahakan dengan berbagai macam ikhtiar kita. Bagaimana dilancarkan usahanya, bagaimana diberikan
keberkahan dalam semua urusannya. Apa yang kita butuhkan, mintalah kepada Allah pada hari Jumat. Kapan waktunya yang sangat singkat itu? Ada satu waktu hari Jumat itu ada 12 jam. Kapan dari 12 jam itu yang sangat-sangat mustajab? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, sebagian kecil ulama mengatakan antara duduknya khatib antara dua khutbah. Silakan berdoa. Sebagian kecil ulama mengatakan seperti itu karena waktu itu waktu yang sangat mustajab sekali. Ini sebagian kecil. Sebagian besar ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa mustajabnya waktu di hari Jumat itu adalah ba'da asar sampai menjelang maghrib. Sungguh adil Islam itu ketika jumhur ulama mengatakan ba'da asar, itulah mungkin yang mendekati keadilan daripada hanya duduknya khatib di antara dua khutbah. Ketidakadilannya di mana? Karena Islam itu ketika memberikan sebuah amalan tidak hanya khusus kepada laki-laki, tapi juga kepada perempuan. Bagaimana bisa tahu perempuan itu kalau mereka tidak ikut sholat Jumat? Maka ketinggalan mereka. Sungguh tidak mendekati keadilan. Maka dari itu jumhur ulama mengatakan yaitu ba'da asar. Itulah waktu yang sangat mustajab. Oleh karena itu jangan sampai kita meninggalkan salat jamaah asar dan subuh. Karena itu adalah disaksikan dua malaikat yang bergantian, malaikat malam, penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Pergantiannya di waktu subuh, pergantiannya di salat asar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mana yang harus kita ambil dari dua waktu ini? Silakan manfaatkan semuanya. Karena itu ada dasar yang kuat di dalam melakukan sebuah doa dan anjuran di dalam agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan lahir batin kepada kita, diselamatkan kita dan keluarga kita semuanya dari mara bahaya kehidupan dunia ini, sehingga kita istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur